selamat datang di Pocket Talk. Kali ini kita bakal ngebahas kisah di balik layar Pocket. Nah, ini sudah spesial banget nih, karena di studio ini sudah penuh dengan aura-aura semangat inovasi-inovasi solusi gitu ya. Karena di sebelah kita ini udah ada co-founder Pocket. Ada Mas Markus dan Mas Vito. Halo! Halo semuanya. Gimana nih Mas, how do you feel nih? Kita syuting-syuting Pocket Talk kayak gini. Aduh, gimana ya? Pertama kali sih. Excited. Ya, oke. Share banyak hal juga kan ke teman-teman Pokis semua di sini. Ini kebetulan banget nih, karena ada informan A1-nya dari Pocket. Baik banget nih Mas yang nanya terkait Pocket itu apa sih? Karena banyak nih yang menganggap kalau Pocket ini tuh aplikasi bank digital, e-wallet. Jadi gimana tuh Pocket itu apa sih Mas? Oke, jawab dulu nih. Mau Tunggu. Jadi Pocket itu pada dasarnya kita buat memang bukan berupa bank digital gitu. Kita mengagregasikan semuanya. Kita bekerja sama dengan bank juga, bank tradisional, ada Bank Artha juga ada Bank OCBC, NISP. Namun tujuan utama kita di sini membuat Pocket adalah membantu keluarga dan seluruh anggotanya untuk belajar memiliki sense of ownership terhadap financial mereka masing-masing, ya terutama untuk keluarga gitu ya. Mereka saling terkoneksi, saling terhubung, kemudian mereka juga bisa dengan mudah memantau keuangannya secara holistik, jadi merasa lebih gampang aja ngatur keuangannya. Kalau sebelumnya kan ya kita punya bank tradisional kayak bank biasa, tapi kita ngecekin juga manual gitu, pakai tools Excel atau pakai Google Sheet dan sebagainya. Jadi takes time lah untuk ngatur keuangannya, untuk memantau sebenarnya uangnya lari kemana sih gitu, di spend untuk apa dan sebagainya. Kalau dengan Pocket ya ini semuanya bisa terpantau dengan mudah dan ya lebih holistik sih gitu secara keluarga. Berarti kenapa nih kok awalnya bisa kepikiran pengen bikin produk tentang manajemen keuangan gitu? Jadi dulu tuh awalnya nih backgroundnya lebih ke personal problem kita berdua sih. Jadi dulu kita pernah kerja bareng, terus turns out kita tuh ketemu nih masalah yang sama, yaitu tentang gimana kita nge-manage keuangan kita. Jadi dulu tuh waktu kita ya belum ada Pocket, kita tuh ngelakuin manajemen keuangan kita tuh semuanya manual. Kita ngecatat transaksinya, masukin ke sheets atau ke Excel, terus kita struktur belanjaan juga kita kumpulin tuh, kita ya dikumpulin buat dicatat akhirnya sih, sama buat dihitung akhirnya. Tapi semua itu dilakuin manual gitu. Terus mungkin waktu saat itu juga transaksi itu belum segampang sekarang ya. Dulu tuh kris belum terlalu banyak gitu. Terus kebanyakan ya kayak banking aja, kayak dari kartu debit, kartu kredit dan lain-lain. Terus waktu itu kita ketemu dan ternyata kita sama-sama nih punya masalah yang sama waktu itu. Kita nggak bisa nyatet dengan mudah pengeluaran kita, dan ya maksudnya kita nggak bisa compare dan jadi nggak bisa improve gimana ke kondisi keuangan kita. Akhirnya dari masalah itu akhirnya kita keluar dan kita bikin Pocket gitu. Kita mau bikin semua proses itu jadi lebih gampang, orang bisa udah mulai nyatet keuangannya dengan gampang, terus bisa nge-monitor juga nih keuangannya dengan lebih mudah. Ya jadi semua proses yang tadi ya kita lakuin manual, terus ya susah lah ya, ribet gitu, kayak kertas struktur berantakan di mana-mana. Dikumpul di kantong, kadang hilang, kadang mana-mana. Sekarang jadi ya udah tinggal kayak satu aplikasi aja, semua udah tercatat manual, otomatis, dan ya udah langsung bisa kita monitor di sana juga. Boleh di-share dong, emang masalah keuangan pribadi itu apa sih waktu itu case-nya? Kalau aku pribadi sih memang sebagai person orang yang impulsif. Oke. Jadi impulsif itu lumayan cukup akut ya. Nah, cukup akut ya? Iya, diajak Vito kemana, diajak teman-teman pergi, ya oke, terus kita jajan gitu dan sebagainya. Terus tanggal kembar juga belanja. Relate ya? Ya anaknya memang gampang keluar uang, seneng gitu. Terus ketemu nih tembok waktu itu, pengen menikah juga, ya kan. Udah gitu juga ada beberapa kebutuhan lain yang berhubung dengan keluarga kan, yaitu cost-nya lumayan besar, terus self-reflect kayaknya nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Akhirnya nyambung sama masalah yang tadi Vito sampein, ya kita cobalah strict untuk nyatat semua pengeluaran yang ada pakai Google Sheet waktu itu. Kita coba kategorisasiin sendiri-sendiri gitu. Ini sempat bingung juga, ini pengeluaran ini masuknya kemana ya, kebutuhan pokok atau keinginan atau sebagainya. Ya pada intinya dicatat seperti itu, dan
mendedikasikan waktu di akhir minggu biasanya, di Sabtu atau hari Minggu lah 2 jam atau 3 2 jam lama juga ya. Ya jalan 2 minggu, 3 minggu, terus di minggu keempat kok rasanya capek juga. Di bulan berikutnya mikir nih kayaknya gue capek-capek meluangkan waktu 2 jam, 3 jam, tapi kayaknya hasilnya juga nggak akurat. Gue tahu uang gue lari kemana dan dikonsum kemana, tapi nggak punya insight apapun harus nabung kemana dan next step-nya apa gitu. Jadinya berpikirlah gimana caranya kita nge-solve yang 2 jam 3 jam tadi dulu untuk kita kurangin seefisien mungkin. Jadi kalau misalnya itu kurang kan at least kita bisa mengolahnya lebih baik dan membuat produk supaya kita ngasih rekomendasi sebaiknya keuangan kalian kalau dengan kondisi pengeluaran seperti itu harusnya diapain gitu. Jadi kita bikin pocket itu untuk bukan lebih gampang spendingnya, tapi dengan spending mereka langsung tercatat gitu ya. Jadi dengan pakai Kris, tadi Vito bilang sekarang seiring berkembangnya waktu, Kris juga semakin umum. Udah lebih dari 12 juta merchant yang pakai di seluruh Indonesia. Ya ketika transaksi pakai Kris, yang langsung kita terkategorisasi dengan otomatis dan tinggal lihat di statistiknya aja. Kayak gitu. Oke, keren banget ya. Maksudnya dari problem akhirnya kepikiran untuk ide untuk bikin solusinya. Benar. Cuman kan banyak orang yang mungkin ngalamin problem yang serupa, cuman kepikiran idenya dan akhirnya bikin produk nih. Emang kalian dulunya background-nya apa nih? Kuliah dulu 2010 di BINUS, ya, background-nya memang sistem informasi waktu itu, sistem informasi. Jadi memang nggak nyambung juga ya dengan apa yang biasa dibikin. Terus kemudian setelah lulus 3,5 tahun kerja di Astra International sebagai project manager di situ. Terus turns out dapat opportunity untuk masuk ke dunia startup di Bukalapak 2,5 tahun sebagai product manager. Jadi product manager itu ya orang yang bertanggung jawab untuk membangun produknya lah gitu di segmentasi tertentu. Terus setelah itu kita dapat kabar baik ya dari investor kami, Miss Ventures. Kemudian dari situ kita memutuskan untuk memberanikan diri gitu ya, 100% join di Pocket dan ya jadi entrepreneur. Oke, berarti awal yang ngajak siapa duluan nih? Atau bareng-bareng? Oke, mungkin gue throwback sedikit juga kali ya. Jadi gue tuh ketemu Markus dulu di Bukalapak. Tahun 2017 kita kerja di tim yang sama. Tadi Markus said di logistik tim. Kita dulu kerja, Markus jadi product manager-nya, gue jadi engineering lead-nya waktu itu 2017. Terus ya dari situ sebenarnya kita udah kerja bareng terus selama di Bukalapak tuh satu tim terus. Sampai sekitar 2019-an lah ya. Sampai di sana kita tuh even di luar jam kerja kita juga nongkrongnya bareng, sering bareng. Malam keluar bareng, cari makan bareng gitu. Terus kadang begadang bareng di kantor juga bareng. Nah di luar waktu itu biasanya kita ngomongin hal yang di luar kerjaan. Salah satunya kita waktu itu ngelakuin banyak lah. Sebenarnya ada project-project di luar jam kerja yang kita execute bareng. Mungkin jadi part time aja dan lain-lain. Nah tapi dari sana tuh kita kayak punya passion yang sama untuk nge-build suatu hal, produk yang kita punya bareng-bareng, punya ownership yang gede, yang kita bikin dari awal, terus ngelihat gimana produk itu berkembang. Jadi akhirnya dari sana lah sih kita mulai start bikin ide yang kita execute bener dari nol, kita validasi awal dari nol juga, terus ya kita build bener-bener dari scratch dari nol. Bahkan kayak dulu kalau pas kita masih berdua ya, kayak ngedesain tuh kita mungkin ngedesain bareng berdua ya, mungkin agak jelek karena kita kayak ada background desainnya. Tapi ya at the end ya lebih ke sana sih. Jadi awalnya tuh karena kita punya passion yang sama untuk build produk yang punya ownership yang tinggi gitu sih. Nah ini berarti tadi kan udah mulai start nih berjalan Pocket. Gimana tuh big challenges yang selama ini kalian pernah dapetin selama nge-build Pocket ini? Oke, big challenges sih sebenarnya sih lebih ke kita nebak-nebak gitu ya. Namanya produk awal yang baru dibangun, nggak serta-merta kita langsung tepat menargetkan segmentasi usernya kan ya. Pada awalnya kita coba
masuk ke sekolah, kita sempat masuk ke universitas juga gitu. Tapi ya pasti ada success story dan ada bad story-nya lah ya. Jadi hal-hal itulah yang menurut aku pribadi gitu, mungkin Vito juga merasakan hal yang sama, ya membutuhkan waktu lebih aja untuk memvalidasi marketnya. Itu sih challenge utamanya gitu. Kemudian ini kan salah satu aplikasi yang fundamental function-nya itu adalah payment. Kemudian payment in the market secara produk itu juga udah cukup banyak gitu ya di luar sana. Jadi masih ada mispersepsi yang dibaca oleh market terhadap produk Pocket ini juga. Itu juga menjadi challenge sih menurut aku pribadi. Bagaimana caranya kita mengedukasi mereka bahwa kita bukanlah sebuah aplikasi payment, tapi kita adalah financial management platform yang bisa membantu mereka ngatur keuangan. Jadi kita punya core function pengaturan keuangan yang disupport oleh payment, dan payment itu membantu mereka mengkategorisasikan secara otomatis. Itu sih, kita lagi berusaha keras gimana caranya ngerubah paradigma pemikiran mereka terhadap itu. Oke, ini berarti kan Mas Marcos sama Mas Vito ini punya background yang sudah cukup established lah ya. Terus kenapa tuh kok bisa memberanikan diri untuk take high risk ya, untuk suatu hal yang bikin build produk dari nol gitu? Ini balik lagi sih, kayaknya kita kalau ngelihat dari awal, kita sebenarnya ngelihat ke impact-nya yang mau kita bikin gitu. Jadi awal emang kita ketemu dari problem dari personal kita, tapi kita ngerasa bahwa ya waktu itu kita ngelakuin juga survei gitu. Kita bikin survei ke waktu itu RS1 sekitar ratusan. Terus kita dapat signals bahwa emang dari sana ternyata yang mengalami problem itu tuh banyak gitu. Banyak yang bahkan belum tahu kalau hal itu tuh biasa dilakukan untuk catat pengeluaran, untuk tahu pengeluarannya keluar mana aja, terus untuk bisa improve keuangan mereka ya gimana kalau mereka nggak melakukan hal itu. Terus dapat signals dari sana, at the end yaudah kita merasa bahwa dari apa yang kita akan bikin, kita itu akan bisa memberikan impact yang lumayan besar gitu ke orang-orang di Indonesia, di mana mereka ya punya kesulitan yang sama dengan kita untuk memanage keuangannya, apalagi nanti lebih jauhnya lagi adalah kita bisa mengimprove kondisi keuangan mereka gitu. Lebih ke sana sih. Jadi ngelihat dari impact yang bisa kita hasilkan, kita percaya bahwa ya Pocket ini bisa menjadi sesuatu gitu yang at the end akan worth di selama perjalanannya, untuk kita pelajarin bareng, kita eksekusi bareng untuk melihat gimana masyarakat juga untuk melihat produk ini sih gitu. Oke, berarti untuk pengguna-pengguna Pocket biar tahu nih apa aja sih value-value Pocket yang beda gitu ya. Betul. Oke, berarti selama perjalanan Pocket ini seberapa besar sih Mas Marcos, Mas Vito melibatkan pengguna dalam perkembangan Pocket ini? Oke, kita hampir ngobrol sebulan 2 kali, 3 kali gitu. Kita punya beberapa event, terus kita juga punya tim research. Tim research kita actively speak with them. Jadi kita juga punya komunitas, dan komunitas-komunitas tersebut aktif ngobrol satu sama lain tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Mereka juga sudah terpapar dengan produknya Pocket. Mereka coba dan saling kasih feedback di situ. Dan dari situ kita kumpulin feedbacknya, dan teman-teman riset, bisnis juga mengumpulkan insights-nya. Dan kita secara reguler juga ada mensummarize-kan insight-insight tersebut jadi sebuah product improvement ke depannya. Oke. Jadi banyak kanal nih gitu, pintu masuk terhadap feedbacknya gitu, bisa dari user langsung ngobrol tadi ya, terus kita juga punya riset sama komunitas tadi. Oke, berarti emang benar-benar dari pengguna untuk pengguna juga gitu ya. Betul. Oke, menarik nih. Tadi juga mention beberapa tim yang sudah di-mention tadi ya selama perjalanan Pocket. Itu gimana sih kalian awal nge-build tim member Pocket? Apakah kalian punya value tersendiri gitu untuk kalian ajak join as a member Pocket? Ini tahun lalu. Ya. Jadi ini tahun lalu ya. Karena kita start emang cuma berdua, jadi tim yang kita build juga semuanya at the end ya banyak kan interview sama kita aja. Betul. Jadi sebenarnya again yang kita cari adalah orang yang udah punya background yang cukup gitu untuk di fieldnya masing-masing ya. Jadi yaudah ya di tim desain ada tim fokus di desain, terus di marketing, ada di bisnis juga, partnership dan lain-lain. Jadi itu pasti pertama yang kita cek adalah itu, maksudnya make sure bahwa our team member punya capability yang cukup gitu untuk ngelakuin itu.
Terus di other side sebenarnya yang kita lihat adalah gimana mereka merespon dengan visi kita. Kita ngelihat apakah mereka oke dengan visi yang kita punya, terus punya dan bisa moving forward dengan visi itu juga atau enggak. Jadi kita lebih ngelihat ke sana sih untuk di luar main responsibility sebagai ya kerja dan role masing-masing dan fieldnya masing-masing. Terus di luar itu juga sebenarnya kita lebih ke mungkin ini kayak value yang gua sama Marcus mau build dari awal gitu. Kita mau ngasih 100% trust ke each of team members kita. Jadi kita nggak pernah kayak ya karena mungkin ya tadi ya semua hal udah kita cek sebelumnya, kita make sure bahwa emang team members kita udah capable. Terus kita sisanya ya udah kita believe 100%, kita kasih aja mereka waktu, kasih lokasi bebas. Kita juga work WFA sekarang, ada tim kita yang di Bali, ada tim kita yang di Jogja. Jadi ya sisanya tinggal gimana mereka nge-execute aja sih. Gua sama Marcus lebih kayak mungkin ke fasilitator juga kali, ngelihat gimana mereka bisa berkembang dan kita kasih mereka chance untuk berkembang gitu aja sih. Oke, jadi memang punya value yang sama juga gitu ya untuk visi misinya kalian. Nah, menarik nih. Sekarang kan Pocket udah 1 tahun lebih ya. Oke, udah 1 tahun lebih nih Pocket. Berarti gimana nih? Mungkin aplikasi-aplikasi keuangan selain Pocket kan juga ada. Kira-kira gimana tuh kalian menghadapi persaingan-persaingan yang ada di industri ini? Oke. Kita sebenarnya kita ngelihat gini ya. Mungkin kalau sekarang ngelihat pemain di financial management tuh udah banyak banget kan. Tapi yang bisa kita kasih dengan cara yang berbeda adalah lebih ke angle keluarga yang kita kasih sih. Jadi kan mungkin selama ini orang ya udah nge-manage keuangannya pribadi aja. Meanwhile tadi kita ada isu terkait dengan pengetahuan terhadap financial literacy yang mungkin secara pendidikan formal kita nggak pernah dapat gitu di sekolah, atau yang mungkin kalau ada tuh kayak tipis aja, ada sedikit lah. Meanwhile, kalau misalnya dilihat dari perspektif personal management platform, itu mungkin akan improve diri sendiri. Tapi balik lagi nih, untuk financial literacy sebenarnya isunya bisa terjadi, maksudnya pengetahuannya bisa didapatkan sebenarnya harusnya dari kecil. Nah, kita ngelihat angle ini tuh lebih unik karena, again, mungkin kalau misalnya ngelihat pertumbuhan anak tuh kan knowledge-nya paling awal tuh pengetahuannya didapetin dari keluarga ya. Betul. Dan mungkin ya kalau misalnya kita ngelihat dari perspektif keluarga di Indonesia, biasanya ya udah yang ngajarin keuangan tuh ya orang tuanya, ibunya atau bapaknya gitu. Gimana mereka nge-spend uang jajannya di sekolah dan lain-lain itu kan di-manage sama orang tuanya gitu. Jadi angle keluarganya itu sih sebenarnya yang lebih jadi our differentiator gitu dari pemain yang lain gitu. Dengan itu kita bisa bisa ngasih knowledge yang lebih cepat ke anak-anak, lebih cepat, lebih baik, kan lebih mudah, bisa belajar bareng lewat aplikasi Pocket. Terus meanwhile ya kalau misalnya dari perspektif personal juga sebenarnya bisa gitu. Karena kita punya tadi komunitas, kita juga punya PFC Finance Camp yang kayak mungkin sebulan sekali ada agendanya, kita ngobrol bareng CFP buat ngobrolin terkait keuangan. Di situ juga bisa ngasih pengetahuan sih sesama community members gitu. Jadi nggak cuman satu arah dari CFP ke member komunitas kita, tapi sesama member komunitas juga bisa saling ngasih knowledge gitu sih. Oke, berarti tadi juga mention ya, selain ada barangnya nih si produk aplikasi ini, kita juga ada event-event yang orang tuh bisa engage gitu ya sama kita. Contohnya komunitas nih pas banget karena ada pertanyaan-pertanyaan juga nih dari teman-teman komunitas, yaitu nih ya, aku coba bacain. Penasaran, apakah co-foundernya sendiri nih pakai Pocket juga nggak nih, dan sedalam apa penggunaannya? Oke, ini paling menarik ya. Kalau tadi Vito udah cerita differentiatornya, ya Pocket itu memang didesain untuk menjadi aplikasi yang family friendly, right? Family friendly di sini adalah misalkan orang-orang yang baru menikah, kemudian atau bahkan ibu-ibu yang sudah punya anak, ya anaknya juga sudah mulai beranjak dewasa, yang tadinya dikasih uang jajannya juga pakai uang cash. Di sini udah mulai bisa shift ke uang digital gitu. Jadi udah bisa punya sense untuk bertanggung jawab terhadap kepemilikan uang, terhadap spendingnya, terhadap goal yang ingin dicapai. Tapi kan anak-anak kadang-kadang suka nggak peduli gitu ya. Oke, yang penting gue turutin apa semua keinginan yang ada di depan mata si anak itu gitu. Kayak misalkan pengen sesuatu gitu, intinya pengen diturutin ya, antara mereka
beli pakai uang jajannya mereka sendiri atau mereka langsung minta ke orang tuanya gitu. Nah ini relate dengan situasi aku pribadi nih di keluarga. Aku udah menikah 2 tahun yang lalu dan ya kita bisa terkoneksi, terhubung satu sama lain aja sih. Kalau sebelumnya kita kadang-kadang suka ngumpul berdua gitu ya, ngobrol, ini kemarin belanja apa aja gitu, kita udah spend berapa ya secara keluarga. Nah kalau di sini semuanya udah dihitungin sama Pocket, udah nggak usah effort lagi. Oh nih terakhir pengeluaran segini, udah tinggal cemas-cemasnya doang nih. Wah ternyata boros banget nih bulan terakhir, kita harus ngapain nih. Nah, jadi udah one step ahead untuk mikirin kita harus gimana cara ngatur uangnya. Nah Pocket pun juga udah ngasih perhitungan otomatisnya gitu, rata-rata pengeluarannya apa, terus kategori apa yang paling sering di-spend gitu. Misalkan kalau kasus aku pribadi paling boros di makanan dan minuman gitu. Emang anaknya hobi jajan banget kan, nggak cuma aku tapi istri juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen dapat uang lebih gitu atau punya budget yang lebih, ya artinya aku harus mengurangi konsumsi makanan dan minumannya, misalkan seperti itu, yang tadinya jajan mungkin dikurangi sedikit jadi keinginan atau jadi investasi atau tabungan gitu ya. Nah kedua ya tentunya kita punya source of fund juga. Source of fund itu sumber dana yang terkoneksi dengan partner kita, mitra kita tadi yang disampaikan di awal. While sumber dana ini menjadi kekuatan juga buat aplikasi kita, di mana anak-anak yang di bawah umur 17 tahun tadinya kan nggak bisa punya bank account. Di sini mereka bisa punya saldo yang untuk di-spend oleh mereka masing-masing, dan orang tuanya pun bisa monitor gitu keuangan dari anaknya itu sendiri secara otomatis, lagi-lagi secara otomatis. Jadi untuk mengetahui anak itu jajan apa aja, pengen aktualisasinya belanja juga apa aja gitu, itu juga bisa dicek melalui aplikasi Pocket gitu. Ya tentunya dengan fitur Pocket Keluarga. Seperti itu sih. Oke, berarti Mas Markus nih aktif banget pakai Pocket Keluarga itu sama istri ya? Setiap hari. Oke, kalau Mas Vito gimana nih Mas Vito? Oke, kalau gue ya for sure sih transaksi gue udah full pakai Pocket terus sih. Kalau misalnya jajan-jajan bayar mostly anything sih, ngisi bensin dan lain-lain udah pakai Pocket. Sisanya di akhir bulan ya udah gue bisa ngeliat aja dari situ kayak gue pengeluaran terbesar kemana, gue bisa ngurangin porsi yang mana dan lain-lain. Terus gue satu fitur lagi, mungkin ini agak nggak terlalu banyak sih penggunaannya, tapi karena background gue juga sebenarnya pelupa, orang yang pelupa. Gue punya tagihan bulanan, gue punya cicilan yang harus gue bayar bulanan, terus gue ya karena pelupa ya gue akhirnya sering banget kayak lupa ketinggalan bayaran dan lain-lain. Nah terus ya karena di Pocket udah ada transaksi berulang, sekarang sih gue make banget tuh fitur transaksi berulang sih, buat bantu gue ngingetin gue juga bahwa gue punya tagihan yang harus dibayar di tanggal-tanggal tertentu gitu. Jadi yaudah ada push notifnya, gue dapat push notifnya di hari itu. Terus kalau karena gue tiap hari pakai aplikasi Pocket juga, di home apps-nya juga ada informasi bahwa gue punya transaksi berulang yang harus gue lakukan di hari itu. Terus ya udah sisanya habis gue bayar, kalau gue mau catat tinggal one click away, gue pencet udah kecatat. Jadi ya udah simple sih. Paling banyak gue sekarang pakai itu juga sih. Oke, jadi kalau misalkan tadi kita flashback derita-derita kalian di awal yang kayak sampai 2 jam nyatet-nyatet, sekarang pakai Pocket berapa lama nih kalau nyatet-nyatet? Wah ya nyatet jadi hampir gak ada waktu yang ke-spend sih, karena ya udah waktu transact langsung ke catat gitu kan. Jadi ya udah, nanti sisanya juga udah statistik dan lain-lain juga udah ada di apps gitu kan, budget dan statistik. Jadi ya sisanya udah I can say dari 2 jam ya udah jadi tinggal berapa menit, paling 2 menit itu juga sisanya tinggal ngeliat aja summary-nya, terus nge-reflect dari situ kita harus ngapain after that. Wah, keren banget, tadi 2 jam nyatet jadi tinggal 2 menit, tinggal cek aja pengeluarannya ya, karena semua udah otomatis. Nah, sekarang ada juga nih pertanyaan, kira-kira apakah Pocket sendiri akan mengeluarkan produk investasi? Gimana nih? Pertanyaan. Produk investasi. Oke, jadi ya sensitif, sekalian aja di-spill kali ya kalau gitu. Investasi bagi tiap orang beda-beda mungkin definisinya, tapi yang paling memungkinkan adalah kita udah ngobrol sama beberapa partner. Jadi partner ini memang fokusnya di penjualan emas, dan
ya kenapa emas? Itu salah satu instrumen yang kita bisa bilang yang paling aman lah ya, gitu, anti inflasi dan deflasi juga. Tapi memang ya emas ini salah satu instrumen yang untuk jangka panjang, kayak bisa untuk jangka pendek. Ya karena aman tadi gitu, dan orang Indonesia juga yang notabene agak sulit mengatur cash flow-nya, masih sebagian besar itu cash flow-nya masih pada negatif. Jadi kita pengen mereka untuk punya sense lagi menabung, tapi nggak menabung berupa uang, nanti berupa instrumen investasi juga gitu. Jadi sisihkan sedikit yang susah diambil supaya lama-lama berkembang juga tabungannya, tapi bukan berupa uang, berupa investasi emas tadi, seperti itu. Jadi kemungkinan akan ada gitu ya investasi emas. Gitu. Oke, menarik. Nah ini ada pertanyaan to the bone nih, pertanyaan pamungkas. Masuk ya? Agak panjang ya. Nah ini apa sih pesan atau saran terbaik dari Mas Markus, Mas Vito untuk para pendengar mungkin yang baru mau mulai atau sedang berupaya untuk kelola keuangannya nih? Menurut aku ya, saran pertama sih jangan takut untuk memulai. Biasanya atau ini sotoy aja ya, most Indonesian itu takut kalau udah ngomongin finansial. Udah ngeri ya, itu gitu ya. Mungkin dari pengalaman pribadi juga gitu. Sadar bahwa keuangannya lagi tidak baik-baik saja, itu orang langsung reluctant atau aduh gua bodo amat deh. Yang penting gue punya keinginan tercapai dulu atau semua liability gue terbayar juga gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu terus menerus gitu, lama-kelamaan jadi menumpuk, lama-kelamaan orang-orang tersebut juga jadi tidak bisa menabung. Itu sayang banget kan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang harusnya bisa udah mencapai goals tertentu, tapi tertunda lagi 2 tahun atau 3 tahun ke depannya karena sadarnya telat. Seperti itu. Memang nggak ada kata terlambat, tapi karena tadi ya awalnya sebagai orang Indonesia juga suka takut untuk ngobrolin finansial, dan juga banyak campaign-campaign di luar sana yang ngomongin finansial dan sifatnya nakut-nakutin gitu. Lu kalau nggak nabung sekarang miskin lo. Kalau nggak spend uang lu berlebihan terus-menerus, ntar besok-besok nggak bisa nabung, terus jadi sandwich generation dan sebagainya. Jadi kan menumbuhkan rasa takut duluan gitu. Di sini Pocket sih ngebantu teman-teman semua dengan cara yang menyenangkan untuk bisa lebih baik lagi dalam pengaturan keuangan mereka gitu. Jadi bukan sendiri, dibantu sama keluarga gitu, rame-rame ngatur keuangan, jadi nggak ngerasa dalam tanda kutip belajar sendirian seperti itu. Itu sih. Oke. Mas Vito mungkin mau nambahin? Oke, ya gue nambahin aja dari Markus sedikit sih. Lebih ke ya kita Pocket tuh hadir sebagai tools juga. Kita nggak cuman maksudnya ya nggak cuma aplikasi aja gitu yang bisa dipakai, tapi kita juga ngebantu pengguna kita tuh buat improve bareng gitu. Gak cuma dari perspektif user, tapi dari perspektif Pocketnya juga. Kita sama-sama belajar, kita juga sebisa mungkin memberikan ya tadi kalau misalnya emang setiap orang punya kayak financial conditionnya masing-masing, terus punya financial goals-nya juga masing-masing. Ya Pocket kita sebisa mungkin menjadikan diri kita sebagai sarana sih dan fasilitas untuk users kita untuk berkembang gitu. Dan kita juga ngasih kesempatan nggak cuma buat yang udah di atas 17 tahun dan lain-lain, tapi kita juga ngasih akses ke anak-anak, jadi bisa start as early as possible. Ya jangan takut buat tahu kondisi keuangan, karena kalau nggak tahu, kita nggak tahu juga harus ngapain habis itu. Jadi mungkin bisa start lebih early dan lebih mudah juga dengan dibantu sama Pocket gitu sih. Oke, wah jadi buat teman-teman yang lagi kelola keuangan jangan takut buat mulai, karena di sini Pocket bakal nemenin kalian untuk punya keuangan yang lebih baik lagi. Gitu. Nah ini buat teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin dibahas nih di Pocket, boleh komen aja di website maupun sosial media Pocket. Sekian untuk Pocket Talk episode perdana kali ini. Thank you banget Mas Markus, Mas Vito buat waktunya. Sampai ketemu di Pocket Talk berikutnya. Bye-bye. Bye.